Selamat siang, Bu. Kami dari kelompok 4. Di sini kami bakalan menjelaskan kasus peretasan situs Telkomsel. Di sini kami terdiri dari, boleh ke slide selanjutnya. Di sini kami terdiri dari, yang pertama ada Felix, yang kedua ada Christopher, ketiga saya sendiri, keempat ada Johannes, dan kelima ada Nicholas. Oke, jadi cybercrime. Apa itu cybercrime? Menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Sedangkan menurut Parker, cybercrime adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer, di mana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak yang lain. Selanjutnya bakalan dijelaskan oleh teman saya, Felix. Apa saja di cybercrime? Yang pertama itu ada pencurian data. Pencurian data itu yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua itu ada cyberterrorism. Cyberterrorism itu adalah tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterrorism kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga itu ada hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Jika memilih dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan. Yang keempat adalah carding. Carding adalah sifat yang digunakan untuk menyebut penggunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Bagian selanjutnya akan berikutnya saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur cybercrime. Cybercrime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau UU ITE, khususnya pada pasal 27-30 mengenai perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut, aturan tentang hacking diatur dalam pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 mengatakan bahwa ayat 1 dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum mengakses dan atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun. Ayat kedua berbunyi dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem orang lain dengan cara apapun untuk tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan ayat yang ketiga berbunyi dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengaman. Berikutnya adalah sanksi-sanksi cybercrime. Sanksi-sanksinya diatur dalam pasal 46 UU ITE, yaitu berupa ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Ayat kedua berisi dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Dan ayat ketiga berisi yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Berikutnya akan dijelaskan oleh Oke. Jadi yang akan kita bahas mengenai untuk di PowerPoint ini, untuk isinya sendiri adalah kasus peretasan di situs Telkomsel ya. Di awal tadi ada sempat dijelaskan oleh Felix bahwasanya ada 4 jenis dari si kejahatan cybercrime. Nah,
Yang ini adalah termasuk ke bagian hacking, atau yang kita lebih tepatnya itu kita disebut dengan cracking ya. Kalau hacking itu belum tentu jahat, tapi kalau kita bilang cracking berarti udah termasuk yang jahat lah untuk melakukan peretasan ke suatu situs tertentu. Nah, kejadiannya ini pada tanggal 28 Mei 2017, yang dimana pada saat itu di Twitter yang ramai banget, namanya itu meng-tweet tentang satu situs yang namanya situs Telkomsel ya, yaitu situs untuk provider internet yang berbeda dari yang biasanya. Nah, pada hari itu, laman depan situs Telkomsel itu mendapatkan perubahan oleh seorang hacker, di mana pada situs tersebut tertuliskan gitu, murahin dong harga kuota internet. Nah, yang ini karena kata kasar, jadi kita sensor aja ya. Sang hacker lalu ini di sini tuh memprotes bahwasanya harga paket data Telkomsel itu terlalu mahal, dianggapnya terlalu mahal, dan itu pun setelah kejadian tersebut banyak mendapatkan dukungan ya dari warga-warga masyarakat umum pada umumnya. Lalu sang hacker itu di sini tuh meminta agar harga kuota dari Telkomsel itu diturunkan. Nah, di sini ada dikatakannya, gua cuma butuh kuota internet titik, katanya gitu. Tertulis di halaman webnya. Lantas, tapi sebelumnya itu pada warga-warga dari internet dan juga warga-warga di masyarakat umum juga mendukung adanya peretasan ini, karena mereka menganggap bahwasanya aspirasi mereka telah disampaikan oleh si hacker ini. Akan tetapi tentu saja ini melanggar hukum yang ada di Indonesia, ada juga di dunia. Lantas apa kata Telkomsel? Pihak Telkomsel ini meminta maaf atas peretasan yang terjadi. Katanya itu, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelanggan dalam mengakses situs resmi Telkomsel. Saat ini kami sedang melakukan penelusuran dan perbaikan yang dibutuhkan agar pelanggan dan masyarakat bisa mengakses situs tersebut, katanya. Lalu di sini tuh tidak ada sanksi, bahwasanya di sini tuh Telkomsel tidak memberikan sanksi apapun kepada si hacker yang telah menghack si website dari Telkomsel. Jadi lebih kepada koreksi diri saja dari Telkomsel tersebut. Lalu pihak Telkomsel juga berterima kasih kepada sang hacker. Justru para pihak Telkomsel berterima kasih ya karena telah memberikan saran mereka. Dan hal ini mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa produk seller kami digunakan oleh masyarakat luas. Dan di slide selanjutnya itu adalah contoh untuk peretasannya, kira-kira seperti ini, di mana situs Telkomsel berubah menjadi seperti ini di halaman depannya. Di halaman depan hitam, lalu ada logo untuk hacker mungkin, dan juga murahin harga kuota internet. Nah, ini ada yang disensor. Mungkin kalian, ibu sendiri juga tahu, atau teman-teman yang lain juga tahu apa yang disensor ini. Lalu ini ada kata-katanya, jadi operator kagak usah mahal-mahal. Ini kayak aspirasinya lah, agar maksudnya kuota internetnya itu dimurahin gitu. Oke, untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh si Johannes. Cara menghindari peretasan hacking. Ada 4 cara. Yang pertama itu membuat password yang kuat, lalu selalu perbarui platform dan software, lalu menggunakan HTTPS dan install security plugin. Nah, yang pertama itu membuat password yang kuat. Nah, banyak orang yang menganggap remeh dalam pembuatan password. Biasanya orang hanya buat passwordnya seperti 1234556 atau password atau juga QWERTY. Nah, padahal password itu sangat penting untuk website Anda. Anda dapat membuat password yang lebih kuat seperti makanan kesukaan Anda, lalu divariasikan dengan huruf kapital yang posisinya tidak beraturan. Nah, yang kedua itu ada menggunakan HTTPS. Nah, HTTPS itu adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, HTTPS ini lebih aman daripada HTTP. Nah, untuk mengubah website menjadi HTTPS, perlu memasang sertifikat SSL, yaitu Secure Certificate Layer. SSL ini adalah metode yang akan mengamankan pertukaran data yang terjadi di website. Nah, yang ketiga adalah selalu perbarui platform. Nah, kalau menggunakan CMS, terdapat beberapa plugin. Jika mau install plugin itu, lihat dulu yang mana yang sering diperbarui agar tidak ketinggalan zaman. Yang terakhir itu ada install security plugin. Jika membuat website dengan CMS, dapat dilakukan instalasi plugin security untuk melindungi website. Setiap CMS itu memiliki plugin yang berbeda. Nah, kalau di WordPress itu ada pluginnya seperti Item Security, Shield Security, WordFence Security, Akismet, dan SecuPress Free. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.